Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita kita menyanyikan langit bernyanyi gembira. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan berserta saudara. Dan berserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu biasa dengan tema keluarga yang memahami firman. Kita tahu bahwa firman Tuhan menuntun kita kepada keselamatan hidup di dalam Kristus. Namun demikian masih ada orang-orang Kristen yang kurang memahami firman keselamatan itu. Hal ini dapat kita lihat dari kehidupan orang percaya yang kadang tidak dapat dibedakan dari kehidupan orang yang tidak mengenal Allah. Karena itu, firman Tuhan hari ini akan mengajak kita untuk melihat bagaimana seharusnya kita belajar dan memahami firman Tuhan. Pada saat ini, marilah kita pergunakan waktu untuk memeriksa kembali apakah kita sudah memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkannya setiap hari? Untuk itu, marilah kita datang kepadanya untuk menyesali keengganan kita belajar firman dan mengakui segala perbuatan salah dosa kita di hadapannya. Kita datang memohon belas kasihan dan pengampunannya. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih,
pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa segala dosa dan penyesalan kami dalam menjalani hidup dan dalam menghadapi setiap persoalan yang datang. Seringkali kami masih mengandalkan kekuatan dan pikiran kami sendiri tanpa bersandar kepada-Mu. Bagi kami para orang tua, seringkali kami menggunakan cara dan pikiran kami sendiri untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kami. Bahkan mungkin kami masih belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami, seperti yang Engkau telah perintahkan atas kami sebagai orang tua. Bagi kami para anak, seringkali kami merasa lebih pintar, menutup mata dan telinga kepada orang tua kami. Seringkali kami hanya mengejar dan mencari hal-hal duniawi, ketimbang tinggal dan diam dalam rumah-Mu sambil menggali dan memahami firman. Seringkali kami sebagai orang Kristen lupa akan jati diri kami. Kami lupa melayani, kami lupa bersaksi, hingga kami lupa atau bahkan mengabaikan firman-Mu. Firman-Mu seringkali tidak kami baca dan renungkan tiap hari. Lalu bagaimana kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu? Ampuni kami Tuhan. Bantu kami untuk tersandar siapa dan milik siapa hidup kami ini. Biarkan di kesempatan kali ini kami dapat kembali ke jalan-Mu, merenungkan firman-Mu tiap hari dan tinggal dalam rencana-Mu. Ajar kami untuk selalu rindu dan haus akan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh tinggal dan tumbuh dalam hati kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan peluklah kami kembali dalam dekapan kasih-Mu sebagai keluarga yang Engkau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini dari Mazmur 25 ayat 7 sampai 8. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang menjamin
Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mohon penyertaan-Mu dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau berkati setiap kami di sini sehingga kami boleh menjadi pendengar yang baik. Kami boleh menjadi pendengar yang mampu menyimpan firman-Mu di dalam setiap hati kami dan melakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman. Kiranya firman yang diucapkan boleh sesuai dengan apa yang Kau firmankan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai ke-46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Siapa di antara kita yang tidak pernah melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di sekitar kita? Sangat mungkin di antara kita pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di sekitar kita, baik kita lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang paling sederhana misalnya adalah peraturan lalu lintas. Sebagai pengguna kendaraan bermotor, kita pasti mungkin di antara kita ada yang pernah melanggar dengan tidak menggunakan helm, tidak melengkapi atribut-atribut kendaraan bermotor kita seperti spion, atau mungkin knalpot yang tidak standar dan lain sebagainya. Atau mungkin juga pernah kita melakukan pelanggaran dengan berboncengan lebih dari 2 orang dengan menggunakan satu kendaraan bermotor. Atau mungkin kita pernah melanggar juga dengan menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil. Kita tidak menggunakan seat belt atau sabuk pengaman. Atau mungkin kita melakukan pelanggaran-pelanggaran lain dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas, melanggar marka jalan yang seharusnya tidak boleh dilanggar, menerobos traffic light, atau bahkan tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK. Mungkin di antara kita pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran semacam itu. Sepanjang pengalaman saya berlalu lintas, saya pernah 2 kali ditangkap oleh polisi di jalan karena melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di dalam berlalu lintas. Yang pertama, ketika saya masih SMA, saya pernah melanggar sebuah peraturan lalu lintas. Saya berboncengan dengan teman saya
dengan menggunakan sepeda motor. Dulu kan saya SMA kelas 1, kalau berangkat sekolah, pulang sekolah itu selalu naik kendaraan bus kota, antar kota. Karena sekolah saya berada di luar kota. Pada suatu hari saya menjalani sebuah aktivitas yang membuat saya harus pulang sore, yaitu ekstrakurikuler pramuka. Karena waktu yang sudah sore, kemudian saya mengejar bis yang sebentar lagi mungkin akan habis pada waktu itu, sehingga salah satu teman saya berbelas kasihan kepada saya untuk mau mengantarkan saya ke terminal agar saya bisa mendapatkan bis untuk perjalanan pulang saya. Karena kebetulan juga teman saya melewati terminal sebagai jalur dia menuju ke rumah juga. Saya tapi pada waktu itu tidak menggunakan helm. Tapi teman saya bilang, udahlah nggak apa-apa lah, cuma deket doang ke terminal doang. Tapi ketika saya sudah berjalan, saya dengan teman saya sudah berjalan dengan motor, apesnya kita justru malah bertemu dengan polisi yang ada di jalan pada waktu itu. Kita justru menerima sanksi tilang pada waktu itu karena pelanggaran yang saya lakukan, yaitu tidak menggunakan helm sebagai pengendara kendaraan bermotor. Yang kedua adalah pelanggaran kedua saya adalah ketika saya melakukan perjalanan dari Jogja, dari tempat asal saya Masaran menuju ke Jogja. Pada waktu itu saya tengah melakukan sarana administrasi untuk melengkapi administrasi masuk ke dalam kuliah saya, yaitu UKDW. Karena orang baru yang belum mengenal begitu banyak mengenai Jogja, termasuk jalan dan lalu lintasnya, saya tidak menyadari bahwa saya menerobos salah satu lampu merah yang ada di Yogyakarta pada waktu itu. Kan biasanya saya sering melihat kalau dalam traffic light itu ada tulisan kiri jalan terus atau kiri boleh terus. Tapi di sini saya tidak membaca adanya sebuah tulisan kalau ternyata belok kiri harus menaati lampu merah yang berlaku di situ. Saya justru melanggar, saya tetap belok kiri. Pada akhirnya saya juga tertangkap polisi di situ karena saya tidak memperhatikan dengan seksama peraturan-peraturan yang ada di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut akhirnya diberikan sanksi kepada saya, yaitu sanksi tilang. Dengan tujuan agar saya dapat menyadari pentingnya peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku, menaati peraturan-peraturan lalu lintas yang ada. Agar seluruh pengguna jalan menaati peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam kita berlalu lintas. Memang penting untuk menaati dan memahami peraturan-peraturan yang berlaku. Tetapi apakah peraturan tersebut dilakukan hanya sebagai kewajiban saja? Sebagai sebuah hal yang ya udahlah harus kita lakukan sajalah begitu. Agar kita tidak menerima sanksi yang berlaku, agar kita tidak menerima hukuman yang berlaku. Tetapi apakah kita juga menyadari bahwa ada makna yang lebih penting di dalam kita menaati peraturan lalu lintas? Adanya kesadaran bahwa peraturan-peraturan lalu lintas tersebut ditaati demi tujuan keselamatan diri kita sebagai pengguna jalan, atau mungkin juga keselamatan orang-orang lain yang menggunakan jalan. Adanya makna yang lebih dalam yang kita dapat lihat dan bukan hanya kita melihat mereka sebagai sebuah kewajiban saja terhadap hukum-hukum tersebut, terhadap peraturan-peraturan tersebut. Bapak Ibu Saudara, dalam teks Injil kita juga melihat bagaimana Yesus mengalami sebuah pertanyaan mengenai peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang berlaku. Kita dapat menyaksikan bagaimana Yesus kembali diperhadapkan dengan orang-orang Farisi yang membawa sebuah pertanyaan yang bersifat menjebak Yesus, yang menyudutkan Yesus. Orang-orang Farisi tersebut menyatakan bahwa hukum manakah yang paling terutama di dalam hukum Taurat? Hukum manakah yang paling penting di dalam hukum Taurat? Pengertian mengenai hukum Taurat tersebut oleh orang-orang Farisi tersebut bukan hanya mengenai hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa, bukan hanya mengenai 10 hukum Tuhan di dalam 2 loh batu yang diturunkan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Tetapi hukum Taurat yang dimaksudkan di sini adalah berkaitan juga dengan tradisi Yahudi, yang mana hukum Taurat tersebut terus dikembangkan, terus diolah oleh imam-imam Yahudi, yang mana hukum Taurat tersebut akhirnya
terus didetailkan hingga berjumlah 613 hukum. Yang mana 613 hukum tersebut juga terdiri dari 365 hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan, hal-hal yang pantang untuk dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan juga ada 240 hal-hal positif atau hal-hal yang wajib dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Untuk itu ini menjadi pertanyaan yang sulit dijawab dan sangat memerlukan kehati-hatian dalam menjawab pertanyaan semacam ini. Karena bisa jadi pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi ini merupakan sebuah jebakan, adalah sebuah pancingan. Apabila memilih salah satu hukum tersebut, maka akan menimbulkan kesan bahwa hukum-hukum yang lain, hukum-hukum yang ada yang lainnya kalah penting dengan hukum yang dipilih. Hukum-hukum yang lain menjadi hukum yang tidak terutama pada akhirnya. Akan tetapi di sini Yesus tampil dengan tidak menjawab hukum manakah yang lebih penting atau terutama di dalam hukum Taurat tersebut. Tetapi dalam hal ini Yesus justru mengutip apa yang telah dijelaskan oleh Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan juga Imamat 19 ayat yang ke-18. Yang mana dalam kitab Ulangan dan kitab Imamat ini adalah hal yang terpenting yang disebutkan adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dari kedua bagian Alkitab tersebut, Tuhan Yesus merangkum seluruh hukum yang dimaksudkan oleh Allah. Merangkum semua hukum yang diberikan Allah, disampaikan Allah kepada Musa. Dan juga merangkum hukum-hukum tadi yang sebanyak 613 hukum yang disusun oleh orang-orang Yahudi, yang dikembangkan oleh imam-imam Yahudi. Jawaban dari Tuhan Yesus ini memang tidak memberikan sebuah jawaban mengenai hukum manakah yang lebih penting, mengenai hukum manakah yang lebih terutama di dalam hukum Taurat tersebut. Akan tetapi di sini jawaban yang diberikan oleh Yesus justru menggiring orang-orang Farisi tersebut kepada hakikat, kepada ketaatan, kepada sang sumber Taurat itu sendiri, yakni Allah. Yang penting bukan melakukan hukum-hukum tersebut, melakukan peraturan-peraturan tersebut secara harafiah, secara hurufiah belaka. Namun bagaimana menaati hukum-hukum tersebut dalam rangka juga kita menaati Allah. Tuhan Yesus di sini menyoroti esensi, menyoroti makna, menyoroti nilai-nilai yang ada di dalam hukum-hukum itu sendiri. Hukum-hukum yang Allah berikan di sini mencerminkan hakikatnya, mencerminkan hakikatnya sendiri yang mana adalah sebuah kasih, bukan sebuah kewajiban. Akhirnya Tuhan Yesus menyoroti esensi yang ada di dalam hukum-hukum tersebut, yakni kasih itu sendiri. Di sini Yesus menekankan bahwa kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia adalah hal yang paling mendasar, adalah hal yang paling penting. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia merupakan hal yang melingkupi hukum-hukum yang berlaku tersebut. Mulai dari ayat yang ke-37, kita dapat menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mengasihi Allah merupakan konsep dasar yang perlu dimiliki untuk memahami apa yang dimaksudkan Allah di dalam hukum-hukumnya. Untuk dapat memahami apa yang difirmankan Allah, untuk memahami apa yang ingin dinyatakan Allah, manusia harus dapat menaruhkan seutuhnya kasih dan pemahaman kepada Allah. Dengan mengasihi Allah, sangat diperlukan juga kita menyerahkan segala aspek kehidupan kita. Disebutkan oleh Yesus bahwa mengasihi Allah itu kita juga harus memberikan hati kita, kita memberikan jiwa kita memberikan akal budi yang kita miliki sebagai sebuah kesatuan yang saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya mulai dari ayat yang ke-39, Tuhan Yesus menyatakan bahwa selain kita mengasihi Allah, selain kita memberikan kasih kita kepada Allah, perlu juga adanya kasih yang kita nyatakan kepada sesama kita manusia. Perlu juga kita menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia merupakan sesuatu yang saling berkesinambungan, yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya.
ketika kita tidak sepenuhnya menyatakan kasih kita kepada Allah, sesungguhnya kita telah gagal menyatakan kasih. Kita telah gagal menyatakan kasih karena kita tidak sepenuhnya menyatakan kasih kepada Allah. Oleh karena itu dalam hal mengasihi sesama manusia pun juga, apabila kita tidak mengasihi Allah, kita juga 100% tidak mengasihi manusia. Dan sebaliknya ketika kita tidak 100% mengasihi sesama manusia, maka kita tidak menyerahkan kehidupan kita secara total kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, pada kesempatan lainnya di sini kita juga dapat melihat bagaimana Yesus diperjumpakan oleh orang-orang Farisi, yang dimana dalam kesempatan tersebut Yesus mengambil prakasa untuk membalikan situasi, untuk membalikan statusnya. Dari Yesus yang selalu ditanya mengenai ini dan itu, dan Yesus harus mempertahankan dirinya di dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kini Yesus berbalik menanya dan mendesak orang-orang Farisi tersebut. Sebenarnya pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus ini juga merupakan pertanyaan yang sederhana, yaitu mengenai Mesias. Konsep Mesias menurut orang-orang Farisi ini seperti apa? Jawaban orang-orang Farisi tersebut adalah bahwa Mesias merupakan anak Daud. Memang bukan merupakan jawaban yang salah bahwa Mesias adalah anak Daud, Mesias adalah keturunan Daud. Namun jawaban yang diberikan oleh orang-orang Farisi ini mengandung sebuah unsur politis di dalamnya. Pemahaman orang-orang Yahudi mengenai Mesias pada waktu itu bukan merupakan Mesias adalah seorang pembebas dari dosa-dosa yang membelenggu mereka, pembebas dari dosa-dosa yang menghalangi hubungan mereka dengan Allah. Tetapi konsep Mesias yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa Mesias adalah seorang yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, yang merupakan keturunan Daud. Orang-orang Farisi tersebut tidak memahami makna ilahi yang terdapat di dalam gelar Mesias tersebut. Lalu di sini Yesus semakin menyudutkan mereka dengan mengutip dari Mazmur 110. Bagaimana mungkin Daud memanggil Mesias itu sebagai Tuhan, kalau Mesias ini adalah anaknya? Bagaimana mungkin di sini Daud menaikkan penghormatan setinggi-tingginya kepada Mesias kalau Mesias adalah keturunannya secara biologis atau mungkin secara gamblang, secara nyata begitu. Artinya pengharapan mereka tentang siapa dan apa karya Mesias itu tidak sepenuhnya benar. Pemahaman yang dimiliki oleh orang Farisi ini tentang Mesias tidak sepenuhnya benar. Karena sebenarnya Mesias dan karya-karyanya ini memiliki sisi ilahi, karena Daud saja hingga mengagungkan, menuakan Mesias tersebut. Bahkan di sini Daud mengakui adanya unsur kesatuan antara Mesias dengan Allah. Melalui hal-hal tersebut kita dapat menyaksikan bahwa orang-orang Farisi ini mempelajari hukum Taurat dengan begitu demikian rupa, dengan begitu luar biasa. Namun justru orang-orang Farisi ini tidak memahami nilai, tidak memahami esensi, tidak memahami makna-makna yang terkandung di dalam hukum Taurat tersebut. Orang-orang Farisi tersebut hanya bergulat mengenai apa hal yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan saja. Orang-orang Farisi tersebut hanya memikirkan bahwa peraturan-peraturan itu merupakan hal yang sudahlah kita lakukan saja sebagai kewajiban. Tetapi mereka tidak menyadari akan sebenarnya apa yang dikehendaki Allah di dalam hukum Taurat tersebut. Mereka orang-orang Farisi ini tidak menyadari apa yang diinginkan Allah, apa yang dikehendaki Allah, dan apa yang ingin Allah nyatakan di dalam hukum, di dalam firman-Nya yang Ia berikan kepada manusia. Memang orang-orang Farisi ini banyak belajar mengenai hukum, menghafalkan hukum-hukum Taurat, belajar mengenai firman Allah, mengajar di sana sini, melakukan ibadah-ibadah, ritual-ritual, tetapi mereka justru tidak mengenal apa yang ingin disampaikan Allah di dalam firman-Nya. Orang-orang Farisi tersebut hanya melakukan hukum yang ada
yang diberikan oleh Allah sebagai kewajiban semata yang hanya perlu dilakukan saja, namun tidak melihat makna yang lebih dalam, yakni tentang kasih yang terkandung di dalam hukum-hukum dan firman yang Allah berikan kepada umat manusia. Sebaliknya, jika kita melihat Yesus, kita dapat melihat pelajaran yang diberikan oleh Yesus bahwa melaksanakan hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah dalam menjalankan firman-firman yang diberikan oleh Allah, kita harus dapat terlebih dahulu mengenal Allah. Kita harus dapat terlebih dahulu memberikan diri kita kepada Allah dengan kasih. Kita harus melihat esensi, kita harus melihat makna, kita harus melihat nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam hukum-hukum dan firman Allah, yaitu apa? Kasih. Kasih kepada Allah yang dilandasi dengan segala aspek di dalam kehidupan kita, dan juga kasih kita kepada sesama manusia, yang mana juga bagian kita dalam mengasihi Allah. Dengan menyadari esensi, dengan menyadari makna, menyadari nilai-nilai dasar yang berlaku di dalam firman yang Allah berikan kepada kita, justru kita tidak hanya menjalankan itu semua sebagai sebuah kewajiban belaka. Kita tidak hanya menjalankan hal tersebut sebagai sesuatu hal yang hanya perlu kita lakukan belaka, tetapi dengan sebuah kesadaran bahwa kita semua ini melakukan hukum-hukum Allah, melakukan firman-firman Allah demi sebuah kasih, demi kasih yang kita nyatakan kepada Allah dan kepada sesama kita manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dari tema kita, keluarga yang memahami firman, kita senantiasa diajak untuk menghayati hidup persekutuan keluarga kita masing-masing. Kita diajak untuk berefleksi mengenai kehidupan keluarga kita masing-masing. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai pelaku firman, marilah kita terlebih dahulu menyediakan hati kita, mempersiapkan hati kita untuk mau mengenal Allah. Setelah itu marilah kita melihat esensi, melihat makna, melihat nilai-nilai dasar yang terdapat dalam firman Allah, yakni kasih. Kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama manusia. Di dalam lingkungan keluarga kita ini, marilah kita menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang mengasihi Allah sepenuhnya, yang membangun hubungan yang sangat dekat dengan Allah, membangun hubungan yang sangat intim dengan Allah. Jangan terus mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap kehidupan keluarga kita. Selain itu, mari juga kita membangun kasih di dalam hubungan keluarga kita. Kita membangun kasih antara ayah dengan anak, antara suami dengan istri, antara saudara dengan saudara yang lainnya. Dengan saling membangun relasi yang baik, saling menguatkan, saling membangun, saling menolong apabila ada salah satu anggota keluarga yang tengah mengalami sebuah pergumulan di dalam kehidupannya. Dan Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita jadikan keluarga kita keluarga yang juga menebarkan kasih di dalam lingkungan di mana keluarga kita berada. Baik di lingkungan gereja, lingkungan di mana tempat kita bersosial, kita bekerja, dan kita bersekolah, dan lain sebagainya. Marilah kita menjadikan diri kita menjadi keluarga dan pribadi yang memahami firman Tuhan, yang bukan hanya menjalankan firman-firman Tuhan sebagai sebuah kewajiban belaka, bukan hanya menjalankan firman-firman Tuhan sebagai sebuah keharusan belaka, tetapi marilah kita menjalankan segala bentuk pemahaman kita akan maksud Allah. Marilah kita terus menjalankan firman-firman Allah sebagai pemahaman kita kepada Allah dan bentuk cita kita kepada Allah dan sesama manusia. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru
setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan pimpin hari esokku, dijaminnya asal hidupku, mau dipimpin sabda Tuhan. Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan pimpin hari esokku, di tangan-Nya asal hidupku, mau dipimpin sabda Tuhan. Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan tetap hadir bersama-sama kami saat ini. Kami ingin bersama-sama menaikkan doa-doa permohonan kami kepadamu. Kami mohon kiranya Engkau menolong bangsa dan negara kami yang terus berjuang untuk mengatasi masalah perekonomian yang terjadi di negara kami saat ini. Biarlah Tuhan menolong agar pemerintah kami
boleh diberi kemampuan untuk melakukan program-program untuk memberikan pemulihan bagi perekonomian bangsa kami di tempat ini saat ini. Kami juga mohon Tuhan agar supaya ancaman resesi yang mungkin terjadi di negara kami ini boleh Engkau hindari, Engkau bisa memberikan pertolongan kepada kami semua. Kami juga berdoa untuk dunia usaha agar supaya mereka dapat bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, agar supaya mereka boleh memikirkan cara-cara yang baik sehingga mereka boleh menghindari PHK bagi seluruh anggota karyawan di mana mereka bekerja. Tuhan, tolonglah agar supaya pengusaha dan karyawan boleh bersama-sama berjuang untuk memulihkan perekonomian di negara kami ini. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang saat ini mengalami pengurangan karena penghasilan mereka dipotong oleh perusahaan di mana mereka bekerja. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi seluruh anggota keluarga untuk memikirkan cara-cara yang baik, cara-cara kreatif agar mereka boleh berusaha sehingga kehidupan keluarga mereka, kebutuhan yang menjadi kebutuhan sehari-hari mereka boleh dipenuhi. Kiranya Tuhan, Engkau mau menolong doa permohonan kami ini. Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan saat ini Tuhan, kami juga ingin menaikkan doa-doa kami, khususnya untuk dunia pendidikan di masa pandemi. Bapa, kiranya Engkau mau memberikan anak-anak yang sekolah tetap bersemangat untuk mau belajar, sehingga di masa-masa seperti ini mereka tetap boleh belajar dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk sekolah yang menyelenggarakan belajar mengajar melalui online, sehingga mereka juga mengutamakan kesehatan dengan pola belajar dari rumah dan penerapan protokol kesehatan dengan benar. Kiranya Tuhan berikan kemampuan juga untuk guru-guru yang mengajar dapat memberikan pembelajaran dengan baik secara online. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kemampuan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik mereka. Bapa di surga, pada kesempatan kali ini juga kami sungguh bersyukur karena walaupun pada masa sulit saat ini, masa pandemi ini, kami satu keluarga demi satu keluarga boleh bersama di dalam kebersamaan mereka, di dalam setiap kegiatan mereka. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, Tuhan teruskan memberikan kesemangat supaya mereka dapat menjalani hari-hari mereka bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Bapa mau mendengar doa-doa kami. Ya Tuhan, kami saat ini secara khusus berdoa untuk kesehatan dari setiap orang tua ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai walaupun dalam kondisi yang sedang tidak ideal ini, yang sedang dilanda dalam pandemi, kiranya Tuhan terus beri kesehatan kepada setiap orang tua agar kiranya dapat terus kembali beraktivitas dan bekerja seperti sedia kalanya ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang tua juga yang pada masa-masa seperti ini mendampingi anaknya untuk belajar di rumah secara online ya Tuhan. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan kesehatan serta kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga diberikan kesabaran dan ketabahan untuk menemani anak-anak mereka agar kiranya anak-anak mereka bisa terus belajar dan kegiatan belajar mengajar dapat terus berlangsung dengan baik ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga berikan orang tua kesabaran juga dan bimbing mereka ya Tuhan supaya dapat mendidik anak-anak mereka dengan lebih baik lagi untuk masa depannya ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan dari setiap orang tua kami ya Tuhan, baik yang saat ini masih bekerja di luar rumah maupun di dalam rumah ya Tuhan. Tuhan sertai mereka ya Tuhan, agar kiranya dalam setiap proses pencarian nafkah dan mencari penghasilannya dapat terus berjalan di kala masa pandemi ini ya Tuhan. Bagi mereka yang kehilangan mata pencahariannya mereka, kiranya mereka dapat kembali mendapatkan pekerjaannya kembali dalam
bidang apapun yang Tuhan rencanakan ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan bisa dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka maupun keluarganya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit atau di dalam pemulihan. Kami mau berdoa untuk Ibu Liana Cahyadi, Ibu Enting, Bapak Joni Sigit, Ibu Helen Pribadi, Ibu Yunita Wijaya, Ibu Evi Oktoria Kristiani, Ibu Mariati, Ibu Sulastri, Bapak Joyce Christian, Ibu Yuniati, Ibu Lindawati, Bapak Andi Winoto, Ibu Ilse Irenwenas, Bapak Win, Ibu Astrid, Saudara Dimas Adi Nugroho, Bapak Stefanus, Oma Mariama, dan juga Ibu Tantiana Tanuraharja. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, biarlah kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Engkau menyertai mereka di dalam sakit penyakit yang dialami, sehingga di dalam segala keterbatasan dan rasa sakit yang sedang mereka rasakan pada saat ini, Tuhan boleh hadir untuk meringankan mereka melalui kehadiran dokter-dokter dan perawat, melalui obat-obatan, melalui keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan untuk hadir di sekitar mereka. Biarlah sakit penyakit mereka ini boleh diringankan, bahkan boleh disembuhkan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini di dalam pemulihan, biarlah kiranya Tuhan menyertai mereka terus sehingga pemulihannya boleh menjadi sempurna dan mereka dapat kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sudah Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usia kepada mereka. Kami berdoa untuk Bapak Handi Cahyadi, Bapak David Lukman, Bapak Haryanto Wijaya, Ibu Oktavani Kristi, Saudara Rian Alexander, Bapak David Utama, Ibu Syana Okran, Bapak Heri Ngadimin, dan juga Bapak Hendra Akman Winata. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan sehingga usia mereka boleh bertambah 1 tahun lagi. Kami percaya penyertaan Tuhan semakin mereka rasakan. Biarlah dengan bertambahnya usia, iman percaya mereka kepada Tuhan juga boleh semakin dikuatkan sehingga mereka boleh senantiasa menjalani hidup semakin taat kepada Tuhan. Setiap firman yang mereka dengar biarlah boleh menguatkan mereka di dalam menjalani segala pergumulan kehidupan, bahkan juga mendorong mereka untuk dapat terus bersaksi yang memuliakan nama Tuhan. Anugerahi saudara-saudara kami ini ya Tuhan, dengan kesehatan, dengan sukacita, dan juga dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk situasi pandemi yang tidak henti-henti, kami doakan kepadamu, sebab kami masih terus merasakan situasi yang serba menyulitkan ini. Biarlah Tuhan boleh menolong agar pandemi ini boleh segera berlalu. Tuhan boleh memampukan pemerintah kami agar dapat mengambil kebijakan, keputusan yang tepat, agar dapat segera menyelesaikan situasi pandemi ini. Bahkan dengan pertolongan Tuhan, situasi ekonomi juga boleh dipulihkan. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun yang juga terdampak oleh situasi saat ini. Biarlah Tuhan boleh menolong supaya di dalam segala keterbatasan gereja-gereja Tuhan dapat terus menyampaikan firman, dapat terus berkarya meringankan baik bagi jemaat maupun bagi masyarakat di sekitar mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakis Raya atau dengan menyimpannya di dalam amplop dan kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan yang diambil dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Mari kita menaikkan doa syukur untuk persembahan kita. Bapa kami yang kami kasihi, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam kondisi yang sulit pun kami tetap boleh belajar, melihat dan merasakan betapa Tuhan menolong kami, memberikan kehidupan bagi kami. Tuhan juga memberikan berkat-berkat bagi kami semua. Oleh karena itu Bapa, sungguh selayaknya dan sepatutnya untuk kami semua menaikkan syukur kami kepada Tuhan melalui persembahan ini. Kiranya Engkau tetap terus memeliharakan hidup kami dan menolong bagi majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini agar boleh dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Zaman yang rawan
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setelah 34 tahun berkiprah dan meraih akreditas A pada tahun 2017, program studi akuntansi Ukrida sudah berhasil meluluskan 3.205 sarjana akuntansi siap pakai. Di program studi akuntansi Ukrida, mahasiswa dapat memilih dua konsentrasi, yaitu konsentrasi pajak diperuntukkan bagi mahasiswa yang tertarik untuk berprofesi sebagai konsultan pajak atau bekerja di bidang yang berhubungan dengan pajak. Mahasiswa akan dibekali dengan sertifikasi brevet A dan sertifikasi brevet B. Konsentrasi audit diperuntukkan bagi mahasiswa yang berprofesi sebagai auditor. Di sini, mahasiswa berpeluang untuk mendapatkan sertifikasi CFAP atau Certificate in Finance, Accounting and Business yang merupakan salah satu sertifikasi berskala internasional yang dikeluarkan oleh lembaga ICAEW atau The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Program studi akuntansi Ukrida memiliki jajaran tenaga pengajar yang kompeten dalam bidangnya dan juga dilengkapi dengan fasilitas sangat memadai, mulai dari laboratorium komputer, Wi-Fi hotspot, ruang kelas yang nyaman, dan fasilitas-fasilitas khusus seperti galeri investasi dan tax center. Kami memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti berbagai aktivitas di luar perkuliahan, seperti seminar, company visit, student catering, dan magang di perusahaan-perusahaan ternama di Jakarta. Setiap tahun, para mahasiswa program studi akuntansi Ukrida berkesempatan menjadi relawan pajak yang bekerja sama dengan Kanwil DJP Jakarta Barat untuk membantu masyarakat melaporkan SPT secara online atau e-filing. Program studi akuntansi Ukrida juga memfasilitasi campus hiring yang bekerja sama dengan kantor akuntan publik Ernst & Young yang merupakan salah satu kantor akuntan publik The Big Four di Indonesia. Kami juga bekerja sama dengan PB Taxen yang merupakan salah satu konsultan pajak terkemuka di Indonesia, serta perusahaan-perusahaan terkemuka lainnya yang memberi peluang besar bagi mahasiswa kami untuk diterima bekerja setelah lulus kuliah. Mari bergabung di program studi akuntansi Ukrida.